Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dan. Nah, ini kan sebentar lagi masuk 10 hari terakhir nih. Menjalankan Qadar nih. Nah, kan kita dianjurkan untuk itikaf. Oh, itikaf. Kirain Lailatul Qadar. Ya kan untuk ngejar Lailatul Qadar. Oke. Cuman permasalahannya kita tuh ngapain aja sih ketika itikaf dan hal apa sih yang harus kita perhatikan nih Tat? Baik. Ya. Jadi gini Pak nih, dari itikaf itu dari bahasanya artinya mengikatkan diri pada satu tempat ya, yang artinya kita mengkhususkan diri kita untuk berdiam diri. Dalam hal ini bagi seorang muslim ya jelas berdiam dirinya mencari pahala di masjid. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW bahwa beliau itu beritikaf 10 hari terakhir. Ya, maka kita mengikuti sunnah beliau selaku orang-orang yang cinta pada Rasulullah, maka kita ikut pada nih dengan cara Rasulullah itu, yaitu kita 10 hari terakhir mengkhususkan diri kita untuk berdiam di dalam masjid. Yang dilakukan apa aja? Yang dilakukan ya perbanyak ibadah intinya. Mau itu banyakin sholat sunnah, mau berzikir, mau perbanyak qiyamul lail, ya silakan aja. Mau perdalam Quran atau membentuk majelis-majelis di dalam 10 hari terakhir itu diperbolehkan. Ya, intinya adalah memperbanyak ibadah. Ya, jangan cuma nanti kita itikaf cuma pindah tempat tidur, kan kebanyakan begitu tuh. Kemudian dalam pelaksanaannya bagaimana? Ya dikatakan tadi itu sudah mengikatkan diri, artinya memang sudah mengkhususkan diri dia 10 hari terakhir itu di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya sebisa mungkin ya mungkin dilakukan segala sesuatu rutinitas kita sehari-hari dilakukan di masjid, ya, termasuk juga makan, minum dan lain sebagainya, kecuali ada unsur-unsur darurat. Yang bagus bagaimana nih dengan kondisi sekarang? Yang bagus ya suaminya tetap di masjid, yang melayani mengirim makanan dan sebagainya seharusnya istrinya gitu. Jadi memang suaminya dikhususkan di masjid. Nah seperti itu juga kan mendapatkan pahala buat si istri ya, ketika si suami melakukan suatu amalan ibadah kemudian dia mendukungnya, insya Allah yang seperti itu malah si istrinya pun mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan si suami. Terus bagaimana dalam melaksanakan itikaf itu ada syarat dan rukunnya kan gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan di awal-awal? Yang pasti niat pada nih. Diniatkan dulu bahwa kita memang benar-benar sudah niat itikaf di dalam masjid tersebut. Bagaimana niatnya? Nama itu lil itikaf sunnatulillahi ta'ala. Ya, aku meniat itikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian kedudukan di sini dikatakan sunnah. Ya, sunnah perbuatan yang kita lakukan setiap bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu adalah sunnah. Emang ada ya itikaf yang sifatnya adalah wajib? Ada jawabannya. Ketika seseorang sudah menjatuhkan itikaf itu sebagai perjanjian nazar, misalnya Pak Dani sakit, ya nggak kunjung sembuh, kemudian berdoa sama Allah bahwa Pak Dani akan membayar dengan itikaf di masjid 40 hari misalnya. Ya. Ketika Pak Dani sembuh, maka niat itikaf tersebut harus dibayar dan jatuhnya sudah menjadi wajib. Gitu. Ya, jadi ada itikaf yang sifatnya sunnah yang insya Allah kita lakukan besok di 10 hari terakhir. Ada juga itikaf yang sifatnya adalah wajib. Ya, ketika diniatkan sebagai bayar nazar, ya, maka itikaf tersebut harus dibayar. Gitu pada nih. Yang lainnya apalagi yang perlu kita perhatikan, larangan-larangan di dalamnya, ya, seperti di dalam penjelasan di surat Al-Baqarah itu kan dikatakan bahwa selama beritikaf di dalam masjid tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kapan berhubungannya, apakah di masjid atau tidak di masjid, itu dua-duanya memang tidak diperbolehkan, apalagi di masjid gitu ya, nggak boleh banget itu. Nah cuman ada yang menggolongkan bahwa itikaf ini batal jika seseorang melakukan hubungan suami istri. Yang kedua juga termasuk ketika dia mengeluarkan air mani secara sengaja atau tidak sengaja. Ya, kemudian mabuk, kemudian
menjadi gila ya, dan banyak hal-hal lain yang bisa membatalkan itikaf kita. Nah itu bagi besok yang kita mau beritikaf, yuk pelajarin lagi tentang bagaimana tata cara, rukun dan syarat untuk kita beritikaf. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini dengan itikaf kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu pada nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.